Hiroki dan istrinya, Reika, pulang ke rumah orang tua Hiroki setelah mendapat panggilan mendadak. Saat tiba, suasana rumah terasa berat. Ayah dan ibu Hiroki tampak kelelahan dan lebih tua dari sebelumnya. Tadaima. 父さん、母さん。おお、ひろきか。はい、レイカさん。ああ、座って。おかえりひろきや。あ、れいかさんもいらっしゃい。座って。どうだ、ひろき。 Setelah berbincang sejenak mengenai kesehatan sang ayah yang semakin menurun, mereka akhirnya menjelaskan alasan sebenarnya mengundang Hiroki dan Reika. おお、兄さん。どうなの、兄さん、さっきは。相変わらず2階の部屋から降りてこないでね。そっか。 Masalahnya adalah Masaki, kakak Hiroki. Sudah bertahun-tahun, Masaki mengurung diri di kamar lantai 2. Ia hampir tidak pernah keluar rumah dan menolak berinteraksi dengan siapapun. Orang tuanya selama ini mengurus seluruh kebutuhannya, mulai dari menyiapkan makanan hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun usia membuat mereka semakin kesulitan. Ibunya bahkan mengalami sakit lutut karena harus naik turun tangga setiap hari untuk mengantarkan makanan kepada Masaki. Mereka telah mencoba meminta bantuan berbagai lembaga sosial, tetapi belum menemukan solusi yang efektif. Dengan berat hati, orang tua Hiroki meminta bantuan. Mereka tidak meminta uang atau hal besar lainnya. Mereka hanya berharap Hiroki dan Reika bisa sesekali membantu pekerjaan rumah agar beban mereka berkurang. Hiroki sebenarnya ingin membantu, tetapi pekerjaannya membuat waktu luangnya sangat terbatas. Melihat kondisi mertuanya yang semakin memprihatinkan, Reika pun mengambil keputusan. Ia bersedia datang secara rutin untuk membantu. 今日はそんな相談をしたいんだ。助けるって。 いいけど、僕とレイカに何ができんのかな。ごめんね。例えば食事を運んでもらったり、お買い物に行ってもらったりと、そういうことを手伝ってもらえるだけでも助かるんだけどな。でも俺は普段仕事あるし、レイカだってパートがあるもんな。 Beberapa hari kemudian, Reika mulai datang ke rumah mertuanya. Ia membantu berbelanja kebutuhan rumah, memasak, membersihkan rumah, dan mengantarkan makanan ke depan kamar Masaki. お母さん、ありがとうね。そしたらここの襖の前にね。はい。ここですね。あ、そう、ありがとう。だいたい1、2時間したらまさきちゃん食べ終わってまたお盆をねここに戻してくるから、はい、その時にまたお盆を取りにね。お母さん大丈夫です。大丈夫。ありがとう、大丈夫。私この辺片付けるので先下で休んでてください。いいの？全然大丈夫です。悪いわね、本当ありがとう。大丈夫です。ごめんね、本当中古商売で本当ありがとうね。お願いするわ。休んでてください。ありがとう、本当。Awalnya, semuanya berjalan biasa saja. Masaki tetap tidak pernah keluar kamar. Ia hanya mengambil makanan yang diletakkan di depan pintu lalu mengembalikan nampannya setelah selesai makan.
Karena ingin membantu lebih banyak, suatu hari Reika memutuskan membersihkan area sekitar kamar Masaki. Ia berbicara dengan ramah, memperkenalkan diri, dan mencoba mencairkan suasana. Bagaimanapun juga, mereka masih keluarga. レイカです。お兄さん、入りますね。失礼します。この盆もらっていきますね。きれいに垂れてくださいね。お兄さん、お久しぶりです。弟のひろきさんの妻のレイカです。 Namun saat itulah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ketika Reika berada di dekat kamar Masaki, pria yang selama bertahun-tahun mengisolasi diri itu tiba-tiba menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Masaki kehilangan kendali emosinya. Ia bertindak secara agresif dan membuat Reika ketakutan. Reika berusaha menenangkan keadaan dan meminta Masaki berhenti, tetapi situasi menjadi semakin tidak nyaman. Beruntung, insiden tersebut tidak sampai menyebabkan luka serius. Meski demikian, Reika sangat terguncang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa membantu keluarga suaminya akan membawanya ke situasi seperti itu. Tidak lama setelah kejadian itu, Ibu Hiroki mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia mendatangi Reika. Sang ibu memohon sambil hampir menangis. ありがとうね。お帰りなさい、お母さん。うん、ただいまレイカさん。お買い物大丈夫でした？お膝は。うん、大丈夫。役場のね、隣のミートショップまで。 Ia meminta Reika untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Hiroki maupun ayahnya. Menurutnya, jika masalah itu diketahui semua anggota keluarga, hubungan mereka bisa hancur. Ia terus membela Masaki, mengatakan bahwa anaknya sebenarnya orang baik dan mungkin hanya kehilangan kendali sesaat setelah bertahun-tahun hidup terisolasi. Reika berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia merasa apa yang terjadi tidak boleh dianggap sepele. Di sisi lain, ia melihat penderitaan ibu mertuanya yang sudah bertahun-tahun mengorbankan hidup demi merawat putranya. Akhirnya Reika memilih diam. お願いよ、レイカさん。お願い。こんなこと男衆に知れたら家族の輪が壊れちゃう。お願い、レイカさん。まさきのことは黙っといて。本当、あの子いい子なのよ。本当に。きっと悪気はなかったのよ。きっと。お願い。お母さん。おーい、父さん、母さんいる？レイカ、迎えに来たよ。おお、お母さん、レイカもご苦労さん。お帰りなさい、あなた。 Saat Hiroki datang menjemputnya pada sore hari, ia bertanya bagaimana keadaan di rumah. Reika tersenyum tipis. Ia mengatakan semuanya baik-baik saja. Hiroki tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di balik senyum dan percakapan hangat keluarga tersebut, tersimpan sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh Reika dan ibu mertuanya. ダメだって一緒に止められてたじゃん。いやそんな激しくねえだろ。いやそうだけどさ。お疲れ様ね。それと無理するからね。ちょっと母さんから強く言ってよ。1勝20敗ならせめて2勝にしないとな。
Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Meski masih dihantui ketakutan akibat kejadian sebelumnya, Reika tetap datang ke rumah mertuanya. Ia membantu membersihkan rumah, berbelanja kebutuhan dapur, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus berbagai pekerjaan yang dulu ditanggung sendiri oleh kedua orang tua Hiroki. Setiap siang dan sore, ia juga mengantarkan makanan ke kamar Masaki. Setiap kali melakukannya, ia harus menahan rasa sakit dan kekecewaan akibat perlakuan Masaki yang terus menyakitinya. Suatu sore, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Hiroki, Reika, ayah, dan ibu sedang bercengkerama sambil menikmati teh hangat. Suasana yang sudah lama hilang perlahan kembali terasa di rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Semua orang menoleh. まあこれもレイカさんのおかげかもな。ほらレイカさんが手伝うようになってまさきもしばらくしてから前向きになっただろうなあ母さん。本当にねレイカさん、本当にまさきのお世話とお手伝いありがとうね、本当に。いえ、そんなお母さん。Langkah kaki yang selama bertahun-tahun tidak pernah terdengar kini menggema di tangga rumah. Masaki, pria yang selama bertahun-tahun mengurung diri di kamar, akhirnya muncul. Untuk sesaat ruangan menjadi sunyi. Ibu menutup mulutnya, menahan tangis. Ayah memandang putra sulungnya dengan mata berkaca-kaca. Hiroki bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Masaki, tidak ada yang menyangka hari itu akan datang. Masaki berdiri canggung di pintu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdiri di hadapan keluarganya. Semua tersenyum bahagia. Semua kecuali Reika. Ia ikut merasa lega, tetapi di dalam hatinya tersimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama berbulan-bulan terakhir, hanya dirinya yang mengetahui sisi Masaki yang tidak pernah diperlihatkan kepada orang lain. Kemarahannya, ketakutannya, kecemasannya, dan berbagai ledakan emosi yang sering kali harus ia hadapi sendirian. Masaki tidak langsung duduk bersama mereka. Ia hanya berdiri beberapa saat sebelum berkata pelan, "Aku nanti makan malam di antara Reika saja." Semua orang saling berpandangan. Masaki melanjutkan, "Kalau Reika yang mengantar, aku lebih nyaman bicara." Ibu tersenyum lega. "Syukurlah, berarti kamu sudah mulai mau membuka diri." Ayah mengangguk penuh harapan. Hiroki pun tersenyum melihat perkembangan kakaknya. Hanya Reika yang memilih diam. Sejak hari itu, hubungan Masaki dengan keluarga mulai berubah. Ia tidak lagi sepenuhnya mengurung diri di kamar. Meski belum bisa kembali hidup normal, setidaknya ia mulai berbicara dan berinteraksi. Namun hampir semua proses itu terjadi melalui Reika. Setiap kali Masaki ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, ia lebih dulu berbicara kepada Reika. Ketika ia merasa cemas, Reika yang menenangkannya. Ketika ia merasa marah pada dirinya sendiri, Reika yang mendengarkan keluh kesahnya. Ketika ia kehilangan semangat, Reika yang berusaha menyemangatinya. Tanpa disadari, Reika menjadi jembatan yang menghubungkan Masaki dengan dunia luar. Ia membantu menyiapkan makanan, mengatur kebutuhan sehari-hari, menemani percakapan-percakapan panjang, dan mendengarkan cerita yang selama bertahun-tahun terpendam dalam hati Masaki. Semua itu membutuhkan waktu, tenaga,
dan kesabaran yang tidak sedikit. Tetapi, Reika tetap melakukannya demi keluarga. Di saat yang sama, ia juga harus menghadapi sisi gelap Masaki seorang diri. Reika adalah satu-satunya orang yang memahami betapa berat proses yang harus dilalui untuk mencapai titik tersebut. Meski demikian, ia tetap bertahan demi menjaga harapan dan kebahagiaan keluarga itu. Bulan demi bulan berlalu. Perubahan Masaki semakin terlihat. Ia mulai turun ke ruang makan, mulai berjalan keluar rumah. Bagi keluarga, ini adalah sebuah keajaiban. Ibu merasa hidupnya kembali memiliki harapan. Ayah tidak lagi terus-menerus khawatir, dan Hiroki merasa sangat bersyukur karena kakaknya perlahan kembali menjalani kehidupan normal. Hiroki tersenyum bahagia. Ia menggenggam tangan Reika dan berkata, "Aku senang sekali. Akhirnya kakakku bisa kembali seperti ini." Reika membalas senyum itu. Namun, ia hanya mengangguk pelan karena ada satu hal yang tidak pernah diketahui Hiroki. Ia tidak pernah tahu apa yang telah diberikan Reika selama proses panjang tersebut. Ia tidak pernah tahu betapa beratnya perjuangan yang dijalani istrinya demi menjaga keluarganya tetap utuh. Dan mungkin itulah pengorbanan terbesar Reika. Bukan karena ia menginginkan penghargaan, melainkan karena ia memilih memikul beban yang tidak terlihat, agar orang-orang yang dicintainya bisa kembali tersenyum bersama di bawah satu atap sebagai sebuah keluarga. Reika pada akhirnya ikhlas bersedia melayani Misaki, perihal memasaknya, menyiapkan makanannya, dan kebutuhan lainnya. Sampai akhir cerita, Hiroki tersenyum setelah saudaranya sudah terbiasa lagi tidak ngurung diri, namun dia tidak tahu pengorbanan apa yang telah dia berikan kepada keluarga ini.